Oke, selamat siang semuanya. Kita lanjutin materinya untuk hari ini itu masih seputar matriks ya. Jadi ini pertemuan kita yang ke-13 ya. Minggu depan berarti pertemuan terakhir. Oke, ini matriks yang terakhir ya. Jadi kan kemarin kita udah belajar beberapa jenis matriks ya. Ada performance matrix, ada issue based matrix, ada behavior matrix ya. Nah, ini ada yang terakhir namanya self-report matrix. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, matrix itu sebenarnya eh, apa namanya? eh, apa namanya? Semuanya itu hampir semuanya tuh tipenya adalah kualitatif ya, kualitatif. Nah, sedangkan yang ini ya, yang ini itu ya ini kualitatif ya. Yang kuantitatif tuh hanya yang itu. Apa yang pertama performance matrix ya. Gitu. Jadi selain itu semuanya hampir semuanya kualitatif ya, termasuk yang ini self report matrix. Oke. Nah, ini self report matrix ya. Ini tipenya juga kualitatif ya. Nah, ini. Jadi sebenarnya ya intinya itu kalau dari diterjemahkan ya self report matrix ya. Self report itu kan artinya melaporkan eh, diri sendiri ya, self report ya, melaporkan diri sendiri. Maksudnya gimana sih? Intinya sebenarnya self report matrix itu kuesioner ya. Itu aja intinya ya, kuesioner ya. Kuesioner. Jadi kalau kalian pakai apa namanya? Ngetes sebuah desain, sebuah sistem itu eh, apa namanya? Terus kalian pakai kuesioner itu namanya self report matrix gitu ya. Nah, kalau yang kemarin yang pertama kan performance matrix itu kan ya. Kalian ngetes sistem, orang kan suruh nyoba, terus kalian catat waktunya lah, catat tingkat kesuksesannya, keberhasilannya dan lain seterusnya ya. Itu apa namanya? eh, apa namanya? Performance matrix ya. Itu ngetes itunya dari sisi performa ya, performanya itu. Biasanya pakai waktu ya paling gampang ya dan tingkat kesuksesan. Nah, kalau yang ini ya, yang apa namanya self report matrix itu kalau kalian ngetes sebuah sistem pakai kuesioner ya, kalian kasih kasih kertas ya isinya pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, itu namanya self report matrix ya. Pakai kuesioner kan sering ya, sering di apa namanya praktekin. Cuman mungkin nggak dalam kasus ngetes sebuah sistem ya. Yang namanya kuesioner kan umum ya. Hampir semua orang itu kalau ngambil data pasti bentuknya kuesioner ya, karena itu paling gampang gitu. Jadi itu. Nah, kalau di sini di apa desain antarmuka ini ya sebutannya self report matrix ya di bidang UI UX gitu. Nah, yang namanya apa namanya ini self report matrix atau gampangnya kuesioner gitu ada beberapa jenis pertanyaan yang bisa ditaruh di dalamnya ya. Ini ada tiga ya, pertanyaan terbuka ya, pertanyaan terbuka atau tertutup ya. Terbuka itu jawabannya bebas ya. Artinya open open question tuh jawabannya bisa luas ya, suka-suka gitu. Kalau yang tertutup itu pertanyaan yang jawabannya tuh sebenarnya tuh sudah mengerucut ya, sudah mengerucut. Jadi misalnya kayak gini, apa ya, kamu lebih suka yang mana, bakso atau soto, misalnya kayak gitu. Kan jawabannya udah pasti ya, antara dua itu. Ya, sebenarnya agak mirip dengan yang pilihan ya. Cuman yang pertanyaan tertutup nih masih bisa jawab fleksibel, cuman skopnya sudah dibatasi gitu loh. Skopnya sudah. Jadi kita sebagai penanya itu tahu jawabannya tuh kalau nggak ini ya ini paling gitu ya. Kemungkinannya tuh cuma sekitaran itu aja gitu. Tapi nggak dibatasin oleh pilihan ya, bedanya di situ. Jadi pertanyaannya tuh kayak pertanyaan singkat lah ya, pertanyaan singkat gitu. Jawabannya tuh bisa ketebak ya, bisa ketebak. Jawabannya paling sekitaran itu aja gitu ya. Itu yang pertama, pertanyaan terbuka atau tertutup ya. Terus yang berikutnya adalah rating. Kalau rating itu yang ngasih skor ya 1 sampai 5 itu namanya rating ya. Itu menurut kamu ini desainnya nilainya antara 1 sampai 5 mau kamu kasih berapa misalnya? 5 itu. Oh, bagus banget berarti ya. Kalau 1 jelek banget
ya. Itu rating. Terus kalau yang pilihan ya kayak pilihan multiple choice biasa gitu ya, A, B, C itu ya, A itu apa, B itu apa, C itu apa, nah kayak gitu ya. Ya paling itu ya untuk apa namanya eh, pertanyaannya gitu. Kemudian, nah ini apa istilah lainnya ya dari self report matrix ya. Itu karena seperti yang saya bilang di depan tadi ya, tipenya tuh kualitatif ya. Kualitatif itu biasanya cenderung subjektif ya, subjektif. Artinya tuh data subjektif tuh gimana ya? Kadang-kadang itu tidak beralasan itu ya. Jadi itu kan tergantung selera ya, tidak ada alasannya gitu. Kalau saya tanya, kenapa kok kalian bisa suka nasi goreng gitu ya dibandingkan dengan nasi pecel gitu? Ya nggak tahu alasannya kenapa ya, suka aja kan gitu kan. Itu data subjektif itu yang itu tadi. Kadang-kadang nggak ada alasannya. Jadi kalau misalnya eh, dari hasil survei ya ke 100 orang, ternyata 90 orang itu suka nasi goreng ya, hanya 10 orang yang suka pecel. Itu belum tentu berarti nasi goreng itu makanan yang lebih superior dibandingkan dengan nasi pecel gitu. Bukan berarti nasi pecel nggak enak kan nggak bisa dibilang seperti itu. Karena ini masalah ini preferensi ya atau subjektif tadi. Ya subjektif itu nggak bisa kita ambil kesimpulan bahwa data ini bagus ya, data ini jelek itu nggak bisa. Beda dengan data yang objektif. Kalau objektif bisa ya karena datanya kan bisa dikompar memang kan. Jadi kalau misalnya dari 100 orang ya, kita apa namanya lakukan pengujian ya. Dari 100 orang itu eh, yang 90 orang itu berhasil pakai sistem ya, yang 10 orang gagal ya. Berarti sistemnya sudah cukup bagus. Kita bisa bilang seperti itu. Ya sudah cukup baik. Tapi kalau yang ternyata yang berhasil hanya 5 orang ya, yang 95 gagal, berarti kita bilang jelek. Itu boleh ya, itu kalau data objektif boleh. Tapi kalau data subjektif nggak boleh ya. Nggak boleh kita bilang kayak gitu. Ya karena tadi ya dasarnya tuh nggak ada ya. Karena data subjektif itu kan tadi ya kualitatif ya. Kualitatif tuh itu tadi alasannya tuh nggak jelas ya karena tergantung selera, preferensi itu ya. Itu nggak bisa kita bilang baik atau buruk ya. Kemarin di awal kalau kalian masih ingat kan ada tipe data ya nominal, ordinal, rasio sama interval kan. Nah, biasanya kan kalau data yang subjektif itu kan yang apa namanya antara nominal atau ordinal kan gitu kan, di compare itu nggak bisa gitu loh. Jadi apel sama jeruk tuh ya lebih banyak orang suka apel dibandingkan dengan jeruk, berarti kan apel lebih enak dari jeruk ya nggak bisa kayak gitu ya, emang nggak bisa di compare kok gitu ya. Nah ini self report matrix itu ya isinya jawabannya nanti ini subjektif, jadi kita nggak bisa bilang kalau kalau kita hanya ngetes pakai self report matrix ya pakai kuesioner terus kita bilang sistem A berarti lebih bagus daripada sistem B, itu nggak bisa ya, kecuali kita punya data yang lain yaitu performance matrix ya. Oleh karena itu biasanya kalau ngambil skripsi tentang UI UX saya suruh pakai dua ya, jangan hanya data yang subjektif tapi yang objektif juga gitu ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya data subjektif itu tidak bisa buat menyimpulkan mana yang bagus, mana yang enggak, terus buat apa kita pelajari? Nah, jadi kalau kita, kenapa kok kita harus ngambil data subjektif itu kita supaya kita bisa tahu ya sudut pandang dari pengguna gitu. Jadi gini, kadang-kadang itu misalnya nih, saya sudah bikin ya, saya sudah bikin sebuah antar muka yang bagus, ya bagus banget gitu. Setelah diuji performa ya, pakai performa matrix hasilnya bagus ya. Misalnya untuk login itu nggak nyampe 5 detik ya, terus untuk register itu juga kurang dari 10 detik misalnya. Jadi performanya bagus lah, bagus semua gitu. Setelah dipasarkan ya, di launching, orang nggak ada yang mau pakai ya. Orang nggak ada yang mau pakai, nggak laku gitu. Padahal sistemnya bagus ya, cepat dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok nggak ada yang mau pakai? Lah itu yang kita nggak tahu ya. Problemnya apa kita nggak tahu ya, itu hanya bisa didapatkan kalau kita punya data subjektif ya, ini seperti itu ya. Kayak inilah kalau saya bilang ya sistem operasi gitu ya, kan banyak yang bilang ya sistem operasi Linux gitu misalnya ya bagus ya, keren, nggak ada virusnya, aman, kenceng, gini gratis pula gitu kan. Kalau kalian lihat ya di forum-forum kalau ngomongin misalnya sistem operasi Linux kan pada bilang bagus, tapi kenapa orang jarang pakai? Nah pertanyaannya kan di situ, gratis loh padahal, tapi kenapa
orang jarang pakai. Kalau saya tanya ke kalian nih, ini ada berapa 11 orang nih, kalian di komputer kalian pakainya apa? Linux atau Windows? Saya yakin hampir semuanya pakainya Windows, ya, gitu. Hampir nggak ada yang pakai Linux. Kenapa? Nah, itu kan nggak tahu kan, apa namanya. Padahal kalau dibilang Linux bagus, lebih cepat. Saya pernah pakai juga zaman dulu, zaman kuliah. Emang lebih performanya lebih bagus sih. Maksudnya untuk pakai hardware yang sama memang lebih ringan gitu, karena memang apa ya, nggak banyak ornamen-ornamen tambahan gitu. Tapi kenapa kok itu apa namanya, jarang yang pakai gitu loh. Kenapa? Nah, itu kan kita juga nggak tahu penyebabnya kan. Kalau saya tanya ya ke satu orang dengan orang yang lain, mungkin alasannya beda-beda. Ya, alasannya beda-beda. Jadi nggak tahu kenapa gitu. Kok orang nggak pada mau pakai Linux gitu misalnya. Ya, ini misalnya aja gitu. Nah, yang kasus-kasus seperti ini itu kita hanya bisa dapatkan jawabannya kalau kita pakai data yang subjektif ya. Karena emang ini permasalahan yang subjektif ya. Orang kenapa nggak mau pakai itu padahal secara performanya bagus gitu loh. Pakai, kalau kita pakai sebenarnya enak-enak aja gitu ya. Tapi kenapa kok akhirnya nggak ada yang, terus nggak ada yang install itu ya. Ya itu. Itulah kenapa kita masih tetap perlu ini ngambil data subjektif gitu. Ya karena ada beberapa hal yang kita rasa kita sudah lakukan yang terbaik itu, tapi kok ternyata dipasarkan masih gagal. Ya sama kayak orang jual makanan itu ya, kita udah bikin resep, ya, dicobain terus sampai rasanya enak ya, harganya murah, terus kita buka warung jualan ternyata nggak laku. Nah itu kan juga nggak tahu kenapa kan. Nah itu disurvei ya pakai data subjektif gitu. Kenapa ya? Kok saya perasaan makanannya rasanya enak-enak aja gitu ya, harganya murah juga ya, lokasinya juga strategis, kenapa kok nggak laku ya. Ternyata itu kena itu disantet. Banyak ya kasus kayak gitu. Ya itu bercanda aja. Ya intinya gitu ya, kenapa kok kita butuh data subjektif ya, karena tadi ada beberapa hal yang kita pengen tahu kenapa ya, dan kita sendiri juga nggak tahu alasannya ya, dari sebuah fenomena tadi ya, pakai data subjektif atau ya ini istilah yang lainnya data preference ya, gitu. Nah ini hal tersebut tuh terkadang di luar dugaan ya, kita tuh nggak bisa nebak alasannya apa ya, karena bisa jadi tiap orang beda-beda gitu. Nah jadi tujuan utama ya dari self report matrix itu ya ini, supaya kita tahu apa yang ada di pikiran pengguna ya, ada yang di pikiran user tuh apa sih gitu loh. Karena menurut kita sebagai pihak pengembang ya, developer itu kita sudah bikin yang bagus, yang top, yang wah keren banget lah. Tapi setelah di launching gagal gitu ya. Itu kalau mau cari contoh itu ada banyak banget ya, ada banyak sekali ya. Kayak misalnya apa? Google tuh dia sering ngeluarin produk macam-macam dari dulu ya. Kalau kalian pernah pernah dengar mungkin Google Plus gitu ya, sosial media buatannya Google ya, Google Plus. Itu dulu di launching terus sekarang udah nggak ada ya, udah mati kayaknya. Ya, kenapa kok nggak ada yang pakai? Padahal buatan Google loh. Kalau buatan Google kan nggak mungkin performanya jelek ya, udah pasti bagus ya, pakai teknologi terkini gitu ya, responsif dan lain sebagainya. Itu pasti secara secara ini kualitas produknya tuh pasti bagus ya. Tapi kenapa kok orang nggak ada yang pakai? Nah gitu, itu dia. Terus apalagi ya, Google tuh juga sebenarnya sebelum ini ya, sebelum sebelum kita pandemi ini, sebelum zamannya kuliah online ini kan, aplikasi Google Meet itu kan nggak terlalu populer ya aslinya ya, aslinya itu nggak terlalu populer tuh, terang aja begitu ya. Kalau kita online meeting gini ya, conference gini, orang taunya tuh paling apa, Skype ya, Skype, terus apa lagi ya, ya intinya Google Meet itu orang tahu tapi nggak ada yang pakai juga gitu ya, nggak ada yang pakai gitu, entah kenapa juga. Padahal kalau dipakai ya bagus-bagus aja kan. Nah kayak gitu loh, kadang-kadang tuh apa ya, istilahnya gimana ya, ada alasan-alasan yang apa ya, di ya, ya itu tadi yang misteri itu tadi ya, gitu. Karena ya itu di pikiran tiap orang tuh beda-beda gitu, di pikiran user tuh beda-beda. Nah itu yang kita coba gali ya, yang kita coba cari tahu dari sini ya, self report matrix ya. Intinya sebenarnya itu sih self report matrix, itu ngambil data mengenai apa yang ada di pikiran dari usernya gitu. Nah ini ngambil data, kalau mau cepat itu bisa pakai yang sistem rating ya, tapi kalau mau detail bisa pakai question ya, open ended ya.
pertanyaan terbuka gitu. Cuman analisanya lama ya gitu. Nah, rating tuh ya kayak tadi saya bilang ya, pakai level 1 sampai 5, 1 sampai 7 ya. Tapi kalau bisa ganjil ya. Kenapa? Supaya ada posisi yang tengah-tengah ini. Biasanya kan kalau kalau misalnya rating ya atau ya ini sebutannya Likert scales itu kan formatnya biasanya paling umum kan 5 ya. Kayak gini, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, kalau bisa ganjil kenapa? Supaya ada yang di tengah. Jadi kalau kalian bimbang itu kalian jawab aja yang di tengah gitu ya. Kayak kuesioner kita kan di kampus kan juga sama ya, yang EQ UKDW itu ya. Itu juga pakai sistem rating ya. Suruh ngasih skor ya. Sangat baik, baik, biasa saja ya. Tidak baik, sangat tidak baik ya, misalnya kayak gitu ya. Terus rating yang lain itu ada SDS ya, Semantic Differential Skills. Ini sama lah kayak ini, cuman dia hanya ngasih ngasih apa label itu di sebelah kiri sama kanan ya. Mau itemnya ada 7, mau ada 9, ada 11, atau ada 3, atau ada 5, itu kita cuma ngasih label di kiri sama kanan. Kalau yang tadi kan ini setiap setiap mana tadi ya? Nah, setiap item kan harus dikasih label satu-satu ya. Kalau misalnya Laker skills-nya ini dibikin 7 level gimana coba? Sangat-sangat setuju gitu berarti ya. Terus bawahnya sangat setuju, terus setuju, ya ragu-ragu, tidak setuju, sangat-sangat tidak setuju gitu. Ya, kalau kalian bingung ya, daripada bingung ngasih skills ke sini, pakai ini aja SDS ya. Cuman tinggal ngomong kirinya apa, kanannya apa. Nah, cuman hati-hati kalian nyariin pasangan katanya ini kadang-kadang juga menjebak ya kayak gini misalnya ya bahasa Inggris ya friendly ya lawannya mau apa ya kan bisa unfriendly bisa not friendly bisa hostile ya bisa apa lagi ya ya macam-macam ya lawannya nah kira-kira yang paling pas yang mana gitu jadi milih lawan kata itu juga harus diperhatikan ya gitu. Kemudian kapan waktunya untuk mengumpulkan data? Ya, bisa post task, bisa post session. Post task itu ya maksudnya setiap tasknya selesai kasih kuesioner ya. Jadi kalau kalian punya skenario ya isinya ada 10 task ya berarti kalian ngasihnya 10 kali ya. Misalnya ya, respondennya suruh login. Ya, task pertama adalah login. Nah, dia nyoba login. Nah, kalau sudah selesai kasih kuesioner gitu. Bagaimana menurut Anda tampilan halaman login? Ya, baik, sangat baik dan dia jawab gitu ya. Kemudian eh, pertanyaan yang kedua, apa namanya? Menurut Anda apa namanya? Apakah halaman loginnya sudah cukup menarik atau tidak? Nah, itu ya dan seterusnya. Itu jadi per tiap tasnya dikasih eh, kuesioner ya. Ada lagi yang ini ya, setiap session apa namanya? Setiap sessionnya selesai baru dikasih pertanyaan. Session itu ya maksudnya setelah semua tas selesai ya. Jadi tasnya hanya kuesionernya hanya dikasih sekali di akhir, yaitu namanya possession gitu. Jadi bisa post task atau possession. Ya kalau mau ringkas ya possession, cuman nggak bisa detail. Ya enaknya post task itu karena dikasihnya ketika setiap tasnya selesai, jadi setiap tas itu pertanyaannya paling hanya sedikit-sedikit ya, 2 pertanyaan, 3 pertanyaan, jadi nggak kerasa jawabnya. Nah kalau misalnya yang possession itu kan harus semua tasnya selesai dulu baru dikasih ya. Nah, itu pertanyaannya langsung dikasih berapa? 30 pertanyaan gitu misalnya ya. Nah, itu keburu mabuk. Kalau kalau user itu dikasih pertanyaan terlalu banyak itu biasanya nanti yang akhir-akhir jawabnya agak asal-asalan gitu. Cuma dijawab rata aja, sangat baik semua atau biasa semua. Paling kan kayak gitu kan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, terus gimana caranya ngumpulin data? Ya, pertama bisa pakai cara lisan, ya, ngomong. Ya, sebenarnya kita nggak harus pakai kertas, ya, ngomong aja juga nggak apa-apa. Misalnya saya tanya, ini skornya menurut kamu berapa? 1 sampai 10 gitu misalnya. 10, ya udah, catat aja 10. Ya, itu kan bisa. Yang kedua bisa pakai kertas. Nah, ini yang paling umum, karena kalau pakai kertas tuh kita bisa kerja ini ya, multitasking ya. Jadi kalau kita kumpulin di sebuah ruangan ada 10 orang, kita bisa sebarin kertasnya ke 10 orang ya. Terus suruh ngisi, terus kita ambil lagi ya, kita collect gitu, bisa lebih cepat. Atau bisa juga pakai online ya. Kalau zaman sekarang sih semuanya serba online ya. Karena ini, apalagi karena pandemi ini, pakai Google Form itu ya. Itu juga boleh ya. Ini hanya masalah media saja ya. Oke. Nah, ngumpulin data dalam bentuk self report itu
juga rentan ya sama yang namanya bias. Bias tuh artinya tidak valid ya. Datanya tuh ngaco gitu loh. Datanya tuh nggak dijawab dengan benar ya. Itu ya. Itu kalau pakai self report. Jadi eh ya itu hanya terjadi di beberapa kasus sih. Misalnya kalau misalnya di kuesioner ya, itu kalau kita disuruh nulis nama atau identitas kita, itu biasanya dia akan jawabnya cenderung yang bagus-bagus, itu nggak berani terlalu jujur. Kalau misalnya ternyata produknya itu jelek, dia nggak berani ya jawab terus terang ini sangat jelek itu agak sungkan ya, karena nama kita ada di situ, nanti terus ketahuan dong ini yang ngasih nilai jelek siapa gitu kan ketahuan ya. Jadi kalau bisa makanya yang namanya kuesioner itu kalau bisa jangan minta orang suruh nulis identitasnya ya, nama atau nomor induk itu jangan ya. Paling ya jenis kelamin sama usia aja nggak apa-apa ya. Itu kan kita tahu namanya juga buat apa sih? Ya kan nggak akan diolah juga kan data data nama itu kan. Jadi yang paling paling yang mau diolah kan usia ya, jenis kelamin, terus latar belakang pendidikan ya. Paling seputaran itu gitu. Jadi nggak usah ngambil ini namanya ya buat apa gitu. Jadi seperti itu ya. Dan jangan juga lewat telepon ya. Telepon telepon survei lewat telepon gitu loh. Nah, itu juga biasanya cenderung hasilnya bagus ya. Tapi kalau pakai yang lebih valid ya pakai pakai itu kertas atau online ya. Intinya nggak diawasin gitu. Jadi ketika kita jawab itu nggak ketahuan siapa yang jawab. Oke. Nah, gimana cara analisisnya gimana? Ya, gini. Yang namanya kuesioner itu bisa jadi pertanyaannya itu pertanyaan biasa ya, pertanyaan benar-benar nanya ya. Itu kalau bentuknya pertanyaan. Tapi ada juga kuesioner yang bentuknya pernyataan ya, pernyataan. Nah, kalau yang pernyataan itu bisa kita bikin positif sama negatif ya. Pernyataan itu contohnya gimana? Nah, itu tadi misalnya sistem ini sudah cukup baik misalnya gitu. Lalu kalian suruh ngisi sangat setuju, setuju, biasa saja ya, tidak setuju, sangat tidak setuju ya. Jadi pernyataannya tadi sistem ini sudah cukup baik ya. Itu positif ya, contoh yang positif. Nah, terus contoh yang negatif ya ini antar muka dari aplikasi ini itu tidak enak dilihat. Nah, itu yang contoh negatif seperti itu ya. Jadi kalau yang modelnya yang pernyataan seperti itu, cara analisisnya ya tinggal di ini aja, dikasih skor aja. Kalau sangat tidak setuju berarti skornya 1, kalau sangat setuju berarti skornya 5 ya, gitu aja. Oke. Itu cara analisisnya, terus tinggal di total skornya ya, keluar hasilnya positif eh, positif ya positif semua sih, nggak ada yang negatif ya. Yang negatif pernyataannya, tapi skornya kan paling kalau di rata-rata kan nanti jatuhnya antara 1 sampai 5 ya. Jadi skornya berapa? Misalnya skornya 2 gitu ya berarti kurang bagus ya. Tapi kalau skornya misalnya 4,5 itu ya udah lumayan lah gitu. Kalau ngolahnya sendiri ya paling cuma tinggal di rata-rata, dijumlahin ya, semacam itu ya. Jadi kalau untuk ngolahnya saya rasa nggak ada masalah ya. Gitu. Nah, ini ada beberapa contoh ya, contoh kuesioner ya. Jadi kadang-kadang tuh yang jadi pertanyaan adalah gini, gimana caranya kita membuat pertanyaan kuesioner, gitu kan? Jadi kalau saya mahasiswa konsultasi skripsi itu pertanyaan yang paling sering gitu, Pak, ini kuesionernya saya harus tanya apa aja gitu, isi pertanyaannya apa aja, ya. Atau ini saya udah coba bikin ya, ini bener nggak sih gitu, pertanyaannya bener nggak? Ya kalau kalau pertanyaannya itu custom ya atau bikin sendiri, nah ini sebenarnya butuh pengalaman sih ya. Jadi dari pertanyaan itu kadang-kadang seringnya menanyakan sesuatu yang nggak penting ya. Jadi jawaban dari pertanyaan itu tuh kayak nggak ada pengaruhnya gitu loh ke kita gitu. Misalnya apa ya? Misalnya ada pertanyaan gini ya, apakah Anda memiliki komputer di rumah? Ya, misalnya jawabannya punya dan tidak gitu ya. Nah terus kenapa kalau dia punya komputer? Ya, kalau nggak punya juga terus kenapa? Ya, itu kan nggak ngefek kan? Ya pertanyaannya harus diganti gitu loh. Dalam sehari ya
berapa lama Anda menggunakan komputer. Nah, misalnya kayak gitu. Misalnya kurang dari 1 jam, terus 1 sampai 3 jam, terus di atas 3 jam. Nah, itu baru lebih masuk akal. Ya. Perkara itu komputernya punya dirinya sendiri atau punya orang lain, ya kan terserah. Ya kan. Yang penting kan yang perlu kita ketahui kan orangnya sering pakai komputer atau enggak sih. Gitu loh. Misalnya seperti itu. Ya, itu kalau mau bikin sendiri. Tapi kalau mau pakai kuesioner yang sudah ada template-nya, pertanyaannya itu juga ada banyak sih. Ya, dan saya lebih menyarankan pakai yang itu, ya. Gitu. Karena pertanyaannya itu kan tuh bikinnya nggak asal-asalan itu loh. Pertanyaannya tuh bikinnya pakai riset gitu ya. Contohnya ini, expectation measure ini loh. Ini setiap kali ini apa namanya? Setiap kali eh, selesai mengerjakan sebuah task itu kita kasih ini 3 pertanyaan ini, ya. Jadi overall I'm satisfied with the ease of completing the task in this scenario itu misalnya. Jadi secara keseluruhan saya itu cukup puas ya ketika menyelesaikan task, ya, task ini gitu. Nah, setuju atau ini tidak setuju, yang ini setuju, ya. Jadi puas, dia merasa puas. Ya, setuju apa enggak sih gitu loh. Terus kemudian yang kedua, saya cukup puas dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tas ini. Jadi waktunya nggak terlalu lama gitu ya. Ya, ini sangat tidak setuju, yang ini sangat setuju, pilih yang mana gitu. Jadi setiap tasnya selesai dikasih 3 pertanyaan ini, ya. Ini expectation measure. Nah, sebenarnya ini dikasihnya tuh sebelum dan sesudah. Jadi nanti bisa di-compare, ya. Ini hasilnya seperti ini. Jadi ketika misalnya ini ngasihnya 2 kali ya, 2 kali ya, sebelum dan sesudah. Jadi ketika sebelum sebelum ngerjain tasnya itu ditanyain dulu kira-kira kamu bakal puas nggak ngerjain tas ini, maksudnya mudah nggak sih gitu. Yang kedua, kira-kira kamu punya cukup waktu nggak buat buat nyelesain ini gitu. Katakanlah misalnya tasnya login, nah, saya dikasih tas untuk login, ya kayaknya gampang ya, login gampang gitu ya, jadi saya kayaknya itu bisa ngerjain, ya, saya cukup puas itu misalnya. Terus waktunya saya kira cukup, ya. Jadi ekspektasinya tinggi, ya. Karena menurut dia login itu mudah. Nah, setelah dikerjakan ternyata loginnya susah. Nah, ya itu nanti hasilnya tuh bisa ditaruh di sini, ya. Digambarin ke ini apa namanya? Diagram ini. Jadi yang ini ekspektasinya, yang ini hasilnya, ya. Jadi kalau menurut dia itu mudah, ya, login, oh gampang nih kayaknya. Di sini kan berarti kan ratingnya, ekspektasinya tinggi, ya, 7. Sangat mudah. Setelah dikerjakan ternyata beneran gampang, ya, 7. Berarti kan hasilnya kan ada di antara ini kan. Nah, kalau hasil kuesioner yang tadi ada di sekitaran ini, berarti ya sudah, itu nggak usah diapa-apain tasnya, ya. Artinya tas itu sudah bagus, ya. Halaman loginya sudah bagus, ya. Don't touch itu maksudnya udah nggak usah diapa-apain, udah bagus, ya. Itu. Nah, kalau yang ini itu kalau misalnya secara ekspektasi jelek, ya. Oh, kayaknya susah nih loginnya. Nah, dia bilang gitu. Setelah dikerjakan ternyata mudah, ya, mudah banget. Nah, berarti ini harus di promote, maksudnya kelihatannya aja susah, padahal aslinya setelah dipakai gampang. Nah, itu harus dipromosikan, gitu. Ya, ya ini sama kayak tadi saya cerita tentang Linux itu kan setelah dipakai itu sebenarnya gampang gitu ya, tapi kok nggak ada orang yang pakai, ya itu kurang promosi aja kayaknya gitu, ya. Oke, terus ini ya secara ekspektasi gampang, tapi setelah dikerjakan susah. Nah, ini di sini ya, ini harus diperbaiki, fix it fast, ya. Itu harus diperbaiki dengan segera, ya. Nah, yang ini secara ekspektasi susah, setelah dikerjakan ya memang susah, ya. Ini big opportunity itu maksudnya ya kalau mau dirombak, rombak sekalian aja gitu semuanya gitu. Memang kelihatannya susah, setelah dicoba juga susah gitu kan. Ya, ya udah dibenerin aja, dirombak total gitu. Ya, selesai. Oke, lalu ya ini juga sama sih, ini modelnya skala, ya, skala. Terus ini kayak dikasih apa benchmark, ya, gitu. Cuman mirip-mirip aslinya, ya. Eh, Nah, ini jadi ini ada apa peneliti, ya, namanya Tulis, ya, Tom Tulis nama lengkapnya, sama Todesco ini dia itu mencoba membandingkan beberapa jenis self report matrix, ya, self report matrix gitu.
Nah, beberapa jenis yang dia cobain itu hasilnya sebenarnya kurang lebih sama sih, ya. Jadi ini secara grafik kan mirip-mirip ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ini pakai kuesioner yang berbeda-beda, ya. Nanti kuesionernya kita bahas di bawah. Dia pakai kuesioner apa, ya, gitu. Nah, secara keseluruhan kan kalau kita lihat dari jauh grafiknya sama aja ya. 5 kuesioner itu ya ini tas 1 semua ngasilin hasil yang tinggi ya, semua kuesioner ya. Tas 2 itu rendah ya, paling rendah. Terus tas 4 itu yang tertinggi kedua lah, ya. Semua kuesioner hasilnya sama. Gitu. Nah, kuesionernya apa sih? Nah, ini ada beberapa ya, ada beberapa kuesioner itu kalau nggak salah sih dia pakai ini 5 yang pertama ini ya 1 sampai 5. Mereka pakai ini yang mereka tes ke sini ya. Nah, yang 2 terakhir ini beda ya. Bukan kuesioner sih, yang nomor 6 ini bukan kuesioner, kalau yang 7 ini pakai pakai jasa pihak ketiga ya. Kalau kuesioner yang dipakai itu ada 5 ini ya, ada 5. Nah, itu apa aja? Nah, ini ya sebentar. Ini grafiknya juga ya. Tingkat akurasinya itu juga hampir sama ya, sebenarnya hampir sama. 5-5-nya ini. Oke. Ini jenis-jenisnya kuesioner. Yang pertama SUS. Ya, ini juga sering dipakai sama kakak tingkat kalian ya. Ini kuesioner paling simpel ya. Pertanyaannya hanya 10 ya. Dikasihnya di akhir ya. Ini semuanya dikasihnya di akhir ya. Ini 5-5-nya nih dikasihnya possession ya. Setelah semua tasnya selesai baru dikasih ya. Nah, ini ada 10 pertanyaan dan pertanyaannya sifatnya memang umum ya. Gitu. Nanti tinggal dicentang aja ya, sangat setuju sama sangat tidak setuju ya, gitu. Ini hasilnya ya. Cuma ini ada pernyataan yang positif, ada juga yang negatif ya. Kalau yang positif ini skornya kanan ini biasanya tinggi ya. Kalau yang negatif ini rendah ya, gitu. Nah, ini misalnya yang nomor 1 kayaknya saya bakal pakai ini secara frekuentif gitu ya. Nah, itu kan positif. Ya, kalau yang nomor 2 sistemnya ini sebenarnya cukup kompleks ya, cukup susah gitu. Itu kan negatif ya. Kayak gitu. Ini ada yang positif, ada yang negatif. Kalian kalau mau pakai tinggal cari aja di Google, ketikkan aja sistem usability skills, nanti ada cara pakainya juga, panduannya sama Excel-nya gitu. Yang ada Excel-nya itu kayaknya UIKI ya. Yang ini nggak tahu, coba nanti kalau mau cari aja di Google ya, SUS namanya ya, System Usability Skills. Nah, yang jenis yang kedua ada CS Yuki ya. Pertanyaannya lebih banyak, ada 19 ya. Tapi intinya sama kok. Ya, intinya sama ngasih rating ini, terus ya cuma lebih detail aja ya. Kemudian ada kuis ya. QUIS ini ada 27 pertanyaan ya. Hampir sama juga, cuma dia dibagi ada beberapa kategori ya. Ada beberapa kategori gitu. Sama ini jawabannya beda-beda ya. Nih, ini bukan setuju dan tidak setuju, tapi ini pakai yang SDS tadi, semantic differential scale. Ini berlawanan kiri kanan. Ini harus dibaca satu-satu. Kalau yang ini kan tadi kan ini setuju dan tidak setuju kan. Kalau yang ini beda, yang bawah ini. Itu kuis ya. Nah, ini USE, ini ada berapa nih? 30 pertanyaan ya. 30 pertanyaan terus suruh ngasih itu setuju dan tidak setuju ya. Itu. Nah, itu kelima-lima itu hasilnya sebenarnya hampir sama ya ini ya. Jadi mau pakai yang manapun sebenarnya nggak masalah sih. Ya, hasilnya hampir sama kok. Ya, gitu. Lalu sampai mana tadi? Nah, ini yang nomor 6 tadi kan product reaction card. Nah, ini agak sedikit lain. Ini bukan kuesioner tapi bentuknya kayak kartu-kartu ya. Ada 118 kartu ya, masing-masing kartu itu isinya sebuah kata gitu ya. Nah, nanti respondennya tuh suruh ngambil ya kartu-kartu yang kira-kira menggambarkan sistemnya atau antarmukanya itu. Ini contohnya ya, ini kartunya kayak gini. Misalnya ada kartu tulisannya slow gitu misalnya ya. Ya, kalau misalnya sistemnya slow, ambil kartunya ya. Terus sistemnya kompleks misalnya ya. Sistemnya kompleks ya, ambil kartu tulisannya kompleks ya. Sistemnya apa? Fresh gitu misalnya ya. Ya ambil kartu fresh gitu. Nanti kita tinggal lihat kartu-kartu yang diambil tuh tulisannya apa aja sih.
gitu. Banyakan jeleknya apa yang bagusnya gitu, ya. Kayak gitu. Ya. Nah, terus kemudian ada juga yang namanya ini ya, WAMI ya. Ini sih pihak ketiga sih ini. Kita bayar orang ya. Kita bayar orang. Ada contohnya nggak sih? Jadi ini pakai tools khusus, saya juga belum pernah pakai sih kalau yang ini. Ya, WAMI gitu. Loh, sudah habis. Oke, itu yang bagian yang pertama ya. Jadi itu self report matrix intinya kuesioner ya. Kuesioner. Jadi kalau kuesioner karena sudah pada tahu isinya kayak apa, jadi ya itu saya nggak bahas banyak ya. Tapi kalau saran saya sih lebih baik pakai itu template ya. Template yang sudah ada tadi ya. Gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing mikirin pertanyaannya apa, pakai aja yang sudah ada karena orang tuh bikin juga nggak sembarangan ya, pakai riset ya. Sementara kalau kita yang bikin sendiri itu kadang-kadang pertanyaannya tuh bisa salah juga sih, maksudnya nggak valid juga. Ngapain ditanyain itu? Atau pertanyaannya ambigu atau ya semacamnya. Ya. Oh ya sama itu tadi ya, kalau pertanyaannya kuesionernya pakai yang tadi kan itu Inggris semua. Nah kalian kalau mau terjemahin juga harus hati-hati ya, jangan sampai salah terjemahan ya. Gitu. Oke, nah ini berikutnya ini sudah bukan tentang matrix tapi ya matrix sih, teman ini kita gabungin matrix gitu loh ya. Jadi eh, bentar, apa ini? Nah, apa namanya? Jadi kan kita kan punya ini bisa pakai beberapa matrix ya. Ada performance matrix itu kita punya waktu, punya tingkat keberhasilan, punya macam-macam ya. Terus ada juga yang tadi self report matrix kita juga dapat angka gitu ya. Jadi kita tuh dapat dapat banyak data gitu loh. Nah, padahal kita nanti kesimpulannya hanya satu ya. Nah, berarti kan kita harus gabungin data-data itu kan, dicampur jadi satu ya. Nah, caranya nyampur gimana? Jadi ini materi yang ini kita nggak ngomongin matrix lagi, tapi gimana caranya gabungin matrix gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa cara ya. Pertama, gabungin berdasarkan target goals ya. Terus gabungin berdasarkan presentasi ya, persentase ya. Terus gabungin berdasarkan set score ya. Terus pakai ini single usability matrix ya. Gitu. Nah, cara yang pertama adalah ini gabungin by target goals ya. Pakai target goals. Jadi target goals itu setiap setiap matrix itu ada targetnya ya. Kalau dia memenuhi target ya nanti kita kasih skor 1 ya atau terus, kalau enggak ya 0, paling gampang gitu. Misalnya kayak tadi login ya, fitur login yang paling gampang ya. Targetnya, goalnya adalah bisa melakukan login maksimal 20 detik ya. Nah, terus orangnya lupa login, berhasil dia 5 detik ya, berarti dia ini mencapai target kan, berarti dikasih skor 1 ya. Terus ada lagi yang baru berhasil login setelah 25 detik. Nah, dia nggak mencapai target kan, ya berarti kasih skor 0 ya. Gitu. Ini pakai target. Gitu. Nah, itu kalau kalau ada satu ya, satu satu target gampang. Nah, sekarang permasalahannya targetnya tuh kan kita punya banyak matriks ya. Nah, targetnya kita harus sesuaikan juga. Kayak misalnya di sini kita pakai dua matriks ya. Dua matriks yaitu ada task completion ya sama task time ya. Dua-duanya performance matrix ya. Nah, ini target kita adalah dia dinyatakan lolos ketika tingkat kesuksesannya itu 80% dan waktu yang dihabiskan tuh kurang dari 70 detik ya. Ini harus memenuhi dua ini ya. Nah, misalnya data yang pertama ini kan waktunya keberhasilannya 85%, berarti dia memenuhi ini ya. Terus waktunya 68, dia juga memenuhi ini. Nah, berarti dia nilainya 1 ya, karena memenuhi target. Yang kedua adalah ini tingkat kesuksesannya 70%. Nah, ini minimal 80. Berarti ini sudah gagal yang nomor 2. Ya udah nggak usah dicek lagi. Nah, yang nomor 3 ini minimal 80 ya. Minimal 80 berarti 80 boleh dong ini. Nah, cuman waktunya dia itu 79, padahal di sini waktunya harus kurang dari 70, berarti yang nomor 3 juga gagal, 0 juga. Ini gagal semua ya, kebanyakan gagal. Nah, yang berhasil baru nomor 6. Ini dua-duanya memenuhi target ya.
keberhasilannya 80, waktunya 60 itu memenuhi target ya. Sama yang ini. Keberhasilan 80, waktunya 56 itu juga memenuhi target ya. Gitu. Nah, ini rata-ratanya ya 38% ya. Hanya 3 yang berhasil dari 8 user ya. Gitu. Ini buat menyimpulkan ya tujuannya ya. Jadi di sini tuh sebenarnya 8 8 orang partisipan ini sebenarnya semuanya berhasil gitu loh. Cuman waktunya ada yang lama, ada yang cepat ya. Komplexnya juga nggak ada yang jelek-jelek banget kan sebenarnya kan. Semuanya berhasil, cuman kan kita harus tentukan benchmark ya, standarnya gitu loh. Untuk menyimpulkan gitu loh. Kesimpulan akhirnya yang ini, itu 38 ini. Gitu. Itu kalau by target ya. Terus ada juga yang ini berdasarkan persentasi. Ya, persentase. Persentase ya. Persen. Jadi dikonvert dulu ke dalam nilai persen ya. Gitu. Kayak contoh ini misalnya usability test dari 10 partisipan ya. Nah, ini ada 3 data ya. Ada 3 data. Ini campur ada data self report juga pakai rating ya. Ya, ada 3 matrix ya. Jadi yang pertama itu adalah time ya, time on task ya, waktu yang dibutuhkan. Terus yang kedua adalah ini task completion, tingkat keberhasilan ya, dari totalnya 15 task. Yang ketiga adalah rating ya, usernya ngasih rating terhadap setiap ini tasknya gitu ya. Nah, ini ada 3 data ini kan datanya kan masing-masing kan skalanya beda ya. Kayak waktu ini kan sebenarnya nggak ada batasnya ya. Mau dia waktunya sampai berapa 100 detik juga nggak apa-apa kan. Mau 1000 detik juga nggak apa-apa. Tulis aja gitu. Kalau yang ini ada batasnya, tas itu jumlahnya cuma 15, berarti skor yang paling tinggi 15 ya. Kemudian di sini rating itu nilainya paling kecil 0, paling gede 4 ya. Itu kan beda-beda. Terus caranya nyampur gimana? Nah, harus dikonvert ke dalam bentuk persen ya, persen. Nah, kalau yang ini nggak masalah, yang task completed ini ya. Convertnya gampang, tinggal dibagi aja 15. Jadi misalnya ini skornya 7 ya, 7 dibagi 15, selesai, ketemu. Ya, sekitar 40-an% ya. Terus 13 bagi 15, itu kan ketemu bentuk persennya ya. Gampang. Ini juga sama rating. Rating itu tinggal dibagi aja. Jadi misalnya paling tinggi berapa? 4. Ya berarti ini 2,4 bagi 4. Ketemu 60%. Maksudnya 2,6 bagi 4 ketemu 65% ya kayak gitu ya. Nah sekarang yang masalahnya yang waktu nih loh. Nah waktu caranya convert ke persen gimana? Misalnya 65 detik ya itu berapa persen? 50 detik itu berapa persen? Nah bingung kan? Kira-kira persenannya tinggi yang mana? 65 sama 50. Mana yang lebih tinggi? Ya jawabannya yang lebih rendah dong. 50 harusnya kalau di convert ke persen harusnya angkanya jadinya lebih tinggi. Kenapa? Karena kan kalau time time on task ya, time per task ini waktu itu kan makin kecil makin bagus. Gitu loh. Jadi makin kecil angka waktunya, makin kecil detiknya, skor persenannya itu harusnya makin tinggi. Gitu. Beda dengan yang ini, task complete itu kan makin gede makin bagus. Rating juga makin gede makin bagus, tapi waktu itu kan kebalikan. Ya, makin kecil makin bagus. Nah, ini cara convertnya tuh khusus ya. Jadi untuk yang waktu ini kita harus cari di antara semua waktu yang ada di sini, nilai paling rendah berapa, nilai yang paling tinggi berapa. Nah, ini ketemu. Yang paling rendah kan 25, yang paling tinggi 70. Nah, itu kita jadikan sebagai batasnya. Ya, 25 sama 70. Nah, terus rumusnya gimana? Nah, itu dia. Nah, ini ya. Rumusnya ini. Ketika ketemu 70 sama 25. Ya. Nah, rumusnya adalah nilai terbesar dikurangi dengan nilai yang mau kita hitung. Nilai yang mau kita hitung kan 65 nih. Jadi nilai terbesarnya 70 dikurangi nilai yang mau kita hitung yaitu 65. Dibagi dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Ya, berarti ketemu 11%. Ya, jadi ini setelah dikonvert 65 ini jadi 11%. Terus kemudian yang task completed ini kan maksimal 15. Ya, dia skornya 7 ya, tinggal 7 bagi 15. Ya, ini gampang. Ketemu 47. Nah, yang terakhir yang rating ini juga gampang, tinggal nilai yang ada di sini dibagi nilai maksimal ya 2,4 bagi 4 itu 6 ya 60%. Nah, terus tinggal di rata-rata aja selesai. 11 tambah 47 tambah 60 bagi 3 ya. Gitu. Keluarlah hasilnya. Nah, ini setelah dikonvert jadinya seperti ini ya. Nah, ini. Waktu tadi yang pertama 11% ya. Terus ini seperti ini ya. Nah, ini. Kemudian di rata-rata aja.
dijumlahkan terus dibagi 3 itu keluar hasilnya ini. Nah ini akan kita pakai sebagai kesimpulan ya. Ini di rata-rata ke bawah gitu. Seperti itu. Nah, terus kalau mau ditambahin mau hitung confidence intervalnya juga bisa ya kalau mau ya. Nah itu tadi kalau di rata-ratanya itu eh, sama besar ya bebannya sama. Tapi kalau mau bisa juga pakai bobot ya. Jadi misalnya untuk yang rating bobotnya lebih tinggi atau untuk yang waktu lebih tinggi itu juga bisa ya. Nah ini kalau di sini contohnya yang rating itu bobotnya 2 ya, sedangkan yang lainnya 1. Jadi rating ini lebih menentukan ya. Persenannya lebih gede ya, bobotnya 2. Jadi caranya adalah waktu ngitung rata-rata itu waktu dikalikan dengan bobot ditambah dengan ini keberhasilannya ditambah dikali bobot ditambah dengan rating kali bobot terus dibagi 4 ya karena ini total bobotnya 4 1 2 3 1 2 4 ya ini 2 kan totalnya 4. Sebenarnya kalau yang hitung rata-rata biasa tuh ibaratnya bobotnya semuanya 1 ya ini 1 ini 1 ini 1 gitu ya seperti itu kalau yang ngitung yang biasa ya tanpa bobot itu ibaratnya bobotnya semuanya 1 ya tapi kalau yang pakai bobot ya ini bisa disesuaikan aja ya gitu ya ini misalnya untuk yang rating lebih tinggi dikit ya yaitu 2 bobotnya. Nah ini contoh yang lain ya selain tadi kan ada task completion sama waktu sama rating. Nah ini ada contoh yang lain selain task completion itu ada ini jumlah halaman page visit jumlah halaman terus ada ini satisfaction rating. Kalau rating gampang ya usefulness rating ini juga gampang. Nah sekarang yang ini nih jumlah halaman ini jumlah halaman. Jadi jumlah halaman yang dikunjungi itu paling sedikit tuh 20. Jadi kalau dia benar-benar efisien, dia cuma butuh 20 halaman ya ketika pakai sistem. Nah, ternyata partisipan satu dia tuh ngunjunginya sampai 32 halaman. Berarti kan nggak terlalu efisien, ya kan? Nah, terus caranya ngitung gimana? Ya. Nah, caranya ngitung itu gampang ya. Ini kalau yang ini page visit itu rumusnya adalah eh, jumlah halaman yang paling sedikit ya, yaitu 20 dibagi dengan ini ya, jumlah halamannya user gitu. Jadi kalau yang ini 20 bagi 32 ya ketemu 78 63 sorry 63%. Coba aja ya 20 bagi 32 ya 6,25 ya 63. Kalau yang ini berarti 20 bagi 41 ya 20 bagi 41 ya ketemu 49 ya. Nah ini itu rumusnya untuk yang ini ya page visit ya. Mouse klik juga sama, jadi jumlah klik mouse itu juga ngitungnya sama rumusnya ya. Tinggal dihitung aja jumlah minimalnya berapa dibagi dengan jumlah kliknya si user berapa gitu. Oke, lalu ini juga ada sih penjelasannya ya. Sudah ada penjelasannya. Ini apa lagi nih? Oh, ini contoh yang lain lagi. Task compression ini ya sama aja yang ini. Number of error. Nah, number of error. Number of error itu di convertnya kemana sih? Ke sini ya. Oh ya. Oke. Terus yang ini rating ya. Nah, kalau yang apa namanya number of error itu caranya ini ya. Rumusnya ini. 1 dikurangi jumlah error dibagi jumlah error maksimal ya dikali 100 ya. 1 dikurangi eh, jumlah errornya ya dibagi error max gitu. Nah, berarti kalau di sini eh, jumlah errornya misalnya 2 ya. 2. Berarti 2 dibagi error max-nya berapa sih ini? 5 ya. 2 per 5 ya. 2/5 itu 1 dikurangi 2/5 berarti 3/5 ya. Ya berarti ketemu ini 60% ya, 3/5 gitu. Jadi jumlah error tuh sebenarnya mirip dengan yang tadi ya. Dengan yang task time tadi ya. Nyari nilai maksimalnya ya. Nyari nilai maksimalnya dulu ketemu berapa ya. Nah, tinggal jumlah errornya itu dibagi dengan nilai maksimal gitu. Cuma jangan lupa kenapa kok harus pakai ini 1 dikurangi ya supaya nilainya jadi terbalik
ya. Takutnya gini, kalau misalnya ini nih jumlah errornya ini 0 ya, 0. Nah, kalau saya hitungnya 0 dibagi 5 langsung, berarti kan 0% ya. Tulisannya di sini kan 0%, padahal kan 0 itu kan bagus ya. Mau jumlah errornya 0 kok, nggak ada error sama sekali dia nyoba. Berarti kan harusnya dia dapat skor 100% dong, ya kan? Nah, tapi kalau ya tadi kalau nggak pakai dikurangi 1, ya ketemunya di sini 0% jadinya, ya. Makanya harus pakai 1 dikurangi. Jadi 0 dibagi 5 kan ketemu 0. Nah, 1 dikurangi 0 berapa ya? 1. Udah itu yang dipakai. Gitu. Makanya tadi juga sama ya. 2/5 kalau kita hitung itu 40%. Ya. 2/5 itu 40%. Padahal kan 2/5 kan errornya cuma 2 ya berarti ya. Dari maksimal 5. Ya kan? Nah, harusnya lumayan bagus dong. Masa cuma 40%? Nah, makanya hitungannya adalah 1 dikurangi 2/5. Jadi, ketemunya 3/5 atau 60%. Gitu. Nah, terus tinggal di rata-rata aja. Gitu. Itu contohnya. Nah, ini rumus-rumus yang lain kalau dibutuhkan. Ya, ini sebenarnya rumus cuma buat konversi aja, ya. Gitu. Kemudian, ini yang berikutnya adalah ini. Tadi kan ada beberapa ini ya, cara ya, pakai target goal, terus pakai persentase. Nah, berikutnya adalah set score. Nah, set score. Kemarin kalian pernah belajar ya kita ya, set score. Pakai tabel-tabel nggak jelas itu. Set score itu intinya adalah kita mengkonvert sebuah nilai itu jadi basisnya 0 ya. 0 itu adalah nilai rata-ratanya gitu. Supaya angkanya nggak terlalu besar ya. Maksudnya ketika analisis gampang ya. Ada gambarnya nggak sih? Nggak ada. Ya itu. Kalau set score ngitungnya harus pakai Excel ya. Ini pakai pakai ini. Pakai formula namanya standardize ini ya. Itu nanti langsung keluar. Jadi standardize dari ini misalnya, nah itu ini hasilnya ya. Gitu. Jadi set score itu intinya adalah nilai rata-ratanya jadi 0 gitu ya. Rata-rata jadi 0 makanya ini min-nya ya rata-ratanya kalau kita lihat semuanya 0 ya. 0 0 0. Artinya kalau nilainya itu 0 itu dia berarti sesuai dengan dekat dengan rata-rata ya, hampir sama dengan rata-ratanya. Kalau nilainya itu plus ya positif, berarti dia itu bagus. Kalau negatif itu jelek karena di bawah rata-rata ya. Kalau positif di atas rata-rata. Intinya gitu. Ya. 0 itu adalah nilai rata-ratanya. Jadi kalau kalau dia nilainya di sininya 0, ya berarti sebenarnya nilainya so-so ya, biasa aja. Gitu. Kayak misalnya mana ya? Ya, negatif ini ya. Yang waktu itu harus dibalik ya. Jadi yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif karena waktu itu makin tinggi makin jelek. Ya. Beda dengan yang tas, yang rating ini makin tinggi makin bagus. Ya. Makanya ini harus dikonvert Z time jadi Z time minus 1 ya, dikali minus 1 gitu. Kita ambil contoh yang tas ini ya. Ini tasnya dia minus ya, minus 0,9. Ini tasnya pasti di bawah rata-rata dia. Ya, 7 doang ya. Rata-ratanya saya nggak tahu berapa, tapi pasti di atas 7 ya. Gitu. Ini nggak ditulis di sini ya. Lupa di bukunya. Nggak tahu kok nggak ada ya. Lupa kali dia ya. Gitu ya. Intinya kalau dia minus itu dia di bawah rata-rata. Kalau plus ini ya positif berarti dia di atas rata-rata skornya ya. Skornya partisipan 2 sama 3 ini di atas rata-rata. Gitu. Intinya itu Z score supaya memudahkan analisis ya. Angkanya kan kecil-kecil kan jadinya kan. Paling hanya sekitar minus 2 sampai 2 lah sekitar itu ya. Range-nya minus 2 sampai 2 ya. Itu kalau pakai Z score. Jarang yang nyampe 2 itu sebenarnya jarang ya. Kecuali outlier banget ya. Gitu. Kan lebih cepat ngitungnya ya kalau pakai Z score. Nah, ini jadi dan bisa dibikin ini juga kalau kalian punya dua dua desain ya dan itu parameternya kebetulan juga berbeda tapi pengen kalian compare itu bisa pakai Z-score ya. Katakanlah ini misalnya nih desain yang pertama itu ratingnya itu 0 sampai 4 ya skalanya. Desain yang kedua ratingnya 0 sampai 8. Nah, kan beda rating ya. Beda skala gitu loh. Terus caranya gimana? Ya udah ubah aja jadi Z-score ya. Supaya jadi standar terus di-compare. Nah, ini hasilnya seperti ini. Gitu. Nah, contohnya yang ini berarti data desain yang kedua ya, studi 2 itu yang merah itu nilainya lebih tinggi karena di atas rata-rata kan. Ini kan makin makin ke atas kan makin di atas rata-rata, rata-ratanya kan yang nol ini. Gitu. Berarti yang merah lebih bagus ya yang ini.
desain 2, studi 2 nih desain 2 ya. Gitu. Kemudian apalagi ya? Oh ini sih kalau yang ini pakai sistem ya SUM ini ya. Karena saya nggak tahu bentuknya kayak apa, juga nggak pernah pakai ini ya. Usability scorecard ya. Mungkin kalian bisa eh, cari sendiri ya infonya, bisa buka-buka di sini kalau mau lihat ya. Ini produk aja sih ini. Gitu. Saya juga nggak pernah pakai ya yang ini. Intinya sih kalau kita pakai ini kan kayak jasa orang ya. Kita tinggal kasih ke mereka, terus apa namanya, dapat hasilnya, gitu ya. Itu yaitu ini buat penyajian aja ya, pakai apa ya kayak grafik gitu ya. Ada ininya, confidence intervalnya ya. Terus ini cara penyajian ya. Cara penyajian tadi kan kita sudah gabungin data-data ya. Gabungin data-data, terus biasanya langkah berikutnya adalah dipresentasikan ya. Nah, kalau dipresentasikan sih paling apa namanya? Paling gampang ya pakai ini, bar chart ya. Ini paling gampang. Diagram batang ini paling umum. Ya, kalau bingung kalian pakai ini aja. Eh, Biasanya hampir semua data bisa pakai ini ya, jadi nggak masalah gitu. Bar chart ya. Jadi kelihatan ya ini tas yang bermasalah tas 4 sama tas 8 ya, misalnya kayak gitu ya. Gitu. Jadi dari hasil persenan yang tadi itu loh, kan udah dikonvert ke persen atau ke Z score atau ke ya ke bentuk apapun lah, tinggal dibikin bar chartnya aja ya. Itu kemudian ada juga ini ya radar chart ya. Kalau radar chart nih agak kurang umum juga sih. Ini biasanya buat game ya. Paling sering ada di game, ada karakter gitu ya. Apa namanya? Ada beberapa parameternya, misalnya attack-nya berapa, defense-nya berapa, dia lebih kuat yang mana kan kayak gitu. Ya, itu pakai ini. Ya dipakai di usability juga bisa sih, cuman kurang umum aja ya. Kurang umum karena kalau mau compare susah ya. Mau compare susah. Kalau saya tanya nih, usefulness-nya sama space visit-nya tinggi mana skornya kan susah lihatnya ya. Loh, ini panjang yang mana, ini ke sini apa yang ini ke sini gitu. Atau yang ini nih, usefulness sama task completion aja yang sebelah aja susah kan. Ini kan. Ini kan hampir sama. Ini lebih rendah dikit ya, ini lebih tinggi dikit. Itu susah itu loh. Yang sebelahan aja agak susah, apalagi yang berlawanan itu. Usefulness sama akurasi tinggi mana nih skornya nah, gitu. Lama lihatnya ya, gitu. Apalagi kalau komponennya banyak ya. Ini komponennya 5 saja jadi segi 5 gitu kan. Kalau komponennya ada 10 segi 10 gitu. Ya tambah susah ya, gitu. Saya nggak terlalu menyarankan pakai ini sih ya. Karena ya bacanya susah ya. Bacanya susah. Gitu. Ada lagi namanya Harvey Balls ya. Harvey Balls itu sebenarnya kayak ini ya, kayak kayak apa? Kayak pie gitu ya. Ada potongannya gitu. Ini kayak diratingkan sih sebenarnya. Ya, ada grade-nya. Jadi kalau misalnya skornya 90 sampai 100 itu bolanya penuh ya, full. Ya, ini yang bulat penuh ini berarti dia bagus banget ya. Kalau yang putih ini kok kan di bawah 60 kan masuknya putih ya. Warnanya ini berarti jelek-jelek semua nih. Gitu. Ini juga sebenarnya kurang umum sih. Ya, saya juga nggak pernah pakai karena nggak ada toolsnya ya. Bikinnya pakai apa? Saya juga nggak tahu ya, di MS Word nggak tahu ada apa nggak. Kayaknya sih nggak ada ya. Gitu. Cuma ya ini karena ada di buku, jadi saya masukin juga ya, ditampilkan juga ya. Jadi kan karena kita belajar itu kan ngikut textbook ya. Textbook. Nah, apa yang ada di situ eh, kasih buat tambahan pengetahuan aja ya. Ya di antara semua ini sebenarnya yang paling berguna ya ini sih. Makanya paling sering ya tetap cuma bar chart biasa ya. Paling simpel tapi ya juga paling mudah untuk dibaca ya. Di compare tuh paling gampang. Oke, kemudian
Jadi kalau kita sudah ngetes ya, hasilnya itu kan kita compare sama goalnya ya, compare sama goalnya. Nah, intinya kita sudah memenuhi goalnya nggak sih? Gitu loh. Yang kita pasti punya goalnya. Nah, jadi misalnya kayak gini ya, goal kita tuh paling nggak 90% user itu berhasil ya pesan kamar ya. Terus apa namanya registrasi akun baru itu kurang dari 8 menit. Nah, itu kan goalnya ya. Seperti itu ya. Itu contoh yang goal yang untuk setiap task ya. Nah, ini ada contoh lagi goal secara keseluruhan ya. Gitu. Secara keseluruhan paling enggak user itu berhasil menyelesaikan 90% dari semua task. Ya, task kompleksnya 90% itu contoh overall goal. Yang ini task spesifik goal. Jadi setiap tasknya ada goalnya sendiri-sendiri. Ya, kalau yang ini secara keseluruhan goalnya hanya satu ya. Gitu. Ya ini contohnya bikin goalnya ya. Seperti itu untuk tiap task ya. Jadi task satu itu goalnya itu 5 halaman ya. Ini 5 halaman itu goalnya ya. Ternyata setelah di testing 7,9 halaman rata-ratanya ya. Berarti kan agak sedikit di atas goalnya ya. Nah ini targetnya, ini hasilnya, ini targetnya, ini hasilnya ya. Gitu. Nah terus bisa digambarin mana tas yang agak jomplang, mana tas yang hampir sama dengan goalnya. Contohnya tas 8 ini agak jomplang ya. Goalnya tuh yang biru ya. Hasilnya tuh dia yang merah. Ya kan jauh ya. Tas 8 tuh apa sih? Oh ya, targetnya 7 ya. Hasilnya 10 kan jauh. Kalau yang hasilnya hampir sama tuh yang tas 6 ya. Tas 6 itu goalnya 6 ya. Hasilnya 6,9. Nah, itu nggak jauh beda ya. Gitu. Ini kalau mau pakai goal ya, targetnya tinggal di compare ya hasilnya. Sama kayak tadi ya, setelah kita gabung-gabungin kan kita bisa dapat data persen, data set score ya. Itu kita bisa tentuin goalnya. Goalnya mau berapa persen? Oh misalnya nilai rata-ratanya 70% misalnya gitu ya. Ya terus ya tinggal bikin aja grafiknya. Targetnya 70%, hasilnya berapa? Gitu. Nah, dari ini tadi kalau kita punya ini goal sama hasil itu kita bisa ngitung efisiensinya ya. Ini efisiensinya ini ya. Jadi apa namanya? Efisiensi itu perbandingan ya, rasio ya, rasio page visitnya minimalnya berapa dibagi dengan hasilnya gitu. Harusnya yang tas 6 nih yang lumayan tinggi ya, karena hampir sama kan tadi kan. Ya ini lumayan tinggi ya tas 6 gitu. Karena tadi minimalnya 6, hasilnya 6,9. Nah, jadi hampir 90% ya gitu. Kemudian bisa juga sih kalau targetnya tuh dari expert. Nah, ini yang biasa dilakukan juga kalau kadang-kadang misalnya kita bingung juga yang nentuin targetnya itu berapa gitu. Misalnya untuk login waktu minimalnya berapa detik ya? Apakah 10 detik, 20 detik, 30 detik kan kita kadang-kadang nggak tahu ya. Nah, daripada bingung, mending gini aja caranya ya. Kalian coba aja ya. Kalian coba sendiri ya. Kalian memposisikan diri kalian sebagai expert gitu ya. Kalian cobain sendiri, misalnya kalian ternyata hanya butuh untuk login tuh 5 detik. Ya kan? Itu waktu yang kalian butuhkan. Nah, tinggal waktu yang kalian butuhkan tuh dikalikan 3 gitu misalnya atau kalikan 2. Itu untuk nilai toleransinya. Gitu. Berarti targetnya nanti antara kalau nggak 10 detik ya 15 detik, tergantung mau dikali berapa. Gitu. Jadi itu mengcompare dengan expert ya. Seperti itu. Itu juga bisa ya. Oh, oke. Sudah habis ternyata. Oke, itu mungkin untuk materi hari ini. Oh ya, untuk yang ini apa tugas apa namanya finalnya itu kalian ini ya saya minta untuk melakukan sebuah tas ya. Tasnya ini aja semuanya sama ya. Untuk situs marketplace ya. Boleh situs, boleh ini, boleh maksudnya boleh dari website, boleh dari HP ya. Maksudnya aplikasi yang diinstal ya. Marketplace itu ya terserah sih. Bisa ada Tokopedia, Shopee ya, bebas ya.
bebas. Tapi kalau bisa sih kalian cari yang nggak umum aja ya. Ini biar nanti hasilnya bisa lebih bervariasi gitu. Nah, nanti di situ kalian tasnya satu aja ya, nggak usah banyak-banyak. Ya, tasnya satu aja. Kalian saya minta untuk apa namanya milih produk ya, milih produk sampai check out gitu loh. Maksudnya beli barang lah, beli barang sampai berhasil check out gitu. Nah, itu kalian tentukan sendiri detailnya ya, barangnya apa, terus nanti pengirimannya pakai apa, itu kalian tentukan sendiri ya. Gitu. Parameternya kalian tentukan sendiri, tapi intinya adalah beli barang di marketplace ya. Boleh pakai yang website atau aplikasi ya, bebas gitu. Nah, itu nanti kalian ujikan ya ke orang-orang di sekitar kalian ya, nggak usah banyak-banyak ya, seadanya aja ya, 5 orang aja cukup ya gitu. Nah, terus ketika kalian nguji itu kalian kan harus mengukur ya. Nah, ya, kalian pengukurannya terserah metriknya mau pakai apa ya gitu. Boleh pakai yang performance matrix, boleh pakai yang issue based matrix, yang apa behavior matrix ya, atau self report ya, boleh ya, semuanya boleh. Mau dikombinasi juga boleh ya, mau pakai lebih dari satu juga boleh gitu. Nah, nanti kalau sudah terus dapat hasilnya tinggal dianalisa ya, terus disimpulkan gitu. Menurut kalian ini marketplace sudah bagus belum sih gitu untuk beli barang gitu loh. Maksudnya udah cukup layak enggak gitu loh. Kalau layak buktinya apa? Yaitu dari data kalian tadi, kesimpulannya itu. Ya. Intinya begitu. Itu saya tulis detailnya ya. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Nggak ada? Oke, Pak, saya mau nanya, ya Pak. gimana? Berarti untuk apa itu untuk tugasnya itu kita tuh buat website atau kita beli gitu, Pak? Enggak. Beli Cuman jadi pakai doang, nggak buat website. oh, cuma pakai doang terus Iya, di eh, iya. ya baik, Jadi, Pak. Makasih, jadi Pak. kamu bikin bikin sebuah skenario gitu ya. Misalnya apa beli iPhone 13 itu ya, warna merah itu misalnya, ya di marketplace ini gitu misalnya, marketplace X gitu. Terus nanti coba minta dikirim ke rumah masing-masing, nah misalnya kayak gitu. Nah, terus orang respondennya kalian suruh nyobain gitu, dia cari barangnya gitu ya. Terus ditambahin ke keranjang sama dia, terus di check out dan seterusnya, nah kayak gitu. Tapi jangan dibayar beneran gitu. Ya kalau mau dibayar beneran juga nggak apa-apa sih. Misalnya Baik, gitu. Pak. Makasih, Ya, Pak. enggak. Jadi kalian nggak bikin apa-apa ya, kalian hanya mengetes aja ya, apa nguji aja gitu ya. Respondennya juga ya kita samain aja lah ya, minimal 5 lah ya. 5 orang nggak kesulitan kan nyarinya kan, hanya 5 ya. Harusnya enggak lah ya, 5 orang ya. Karena waktunya juga nggak banyak ya. Nanti dikumpulnya waktu UAS 2 minggu ya, 5 orang harusnya cukup sih. Kan tasnya juga cuma satu kan gitu. Nah, marketplace-nya silakan pilih sendiri ya, pilih sendiri bebas. Ada lagi yang mau ditanyain? Ini nanti, Pak, oh iya, itu enggak Pak mau bilang yang soal materi minggu lalu aja. Soalnya saya belum mau baca materi minggu lalu Oh, itu Pak. bukannya sudah Belum. ada ya? Tadi saya cek sebelum kelas sih belum ada. Tapi kalau Bapak udah nambahin nanti saya cek lagi aja. Oke, Udah Pak, tuh kayaknya. makasih. Udah. Hmm, Makasih, Pak. ada kok. Yang itu kuisnya juga sudah saya extend ya. Yang kuis minggu lalu bisa dikerjakan sampai minggu ini ya. Saya tambahin 1 kali attempt lagi ya, bagi yang mau itu perbaikan mungkin. Terus siapa lagi tadi yang mau nanya ya? saya Pak, Iya gimana? itu berarti nanti tugasnya dilambar ke di RMS nggak ya? Iya, dikumpulinnya di situ juga. Jadi Oke, nanti saya bikin assignment di paling atas aja ya, di bagian paling atas ya, di antara itu dekat-dekat yang link link Zoom, link YouTube, link Telegram itu bawahnya nanti ada tugas ya, oke, kumpulin ke situ. Bentuknya oh, nanti PDF ya. Ya nanti saya detailnya saya tulis di situ ya. oke Pak. Hmm.
Ada lagi mungkin? Udah sih Pak, itu nanti mungkin template-nya dari Pak Adi apa kita buat sendiri? Template-nya yang template laporan yang praktikum punya nggak ya? Punya, Pak. Ya pakai itu aja nggak apa-apa. Kasih Pak. Mm-mm. Ada lagi mungkin? Kalau template nggak terlalu ini sih, nggak nggak terlalu strict saya, ya karena isinya hanya ini aja, cuman singkat kan, nggak terlalu banyak, jadi ya apa namanya, nggak usah terlalu strict. Misalnya bab 1 apa, bab 2 apa, langsung kalian tulis aja skenarionya gimana, terus hasilnya seperti apa, ya respondennya berapa, kayak gitu itu. Ya. Paling laporannya nggak nyampe 5 halaman. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke. Ya sudah, kalau gitu kelasnya selesai ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kuisnya jangan lupa dikerjain. Ya. Oke, saya Oke, tutup. Pak. Yuk. Terima kasih.